Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Lesmana di pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan trigonometri tan. Nah, bagi kalian yang belum melihat videonya, bisa dicek linknya di deskripsi ya. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai cara menyelesaikan persamaan trigonometri, khususnya yang berbentuk seperti ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk soal berbentuk seperti ini, langkah-langkah penyelesaiannya ada beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu ubah bentuk trigonometri agar memiliki bentuk yang sama. Yang kedua, buat pemisalan trigonometri dengan suatu huruf, semisal huruf K ya, sehingga menghasilkan bentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, faktorkan. Keempat, cari pembuat 0. 5. Kembalikan ke bentuk trigonometri dan tentukan penyelesaian sesuai dengan bentuk trigonometri yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini di soal nomor 1 diketahui bahwasanya tan X ditambah kotangan X dikurangi 2 sama dengan 0. Batas-batas yang kita cari yaitu dari 0 sampai 2 pi atau 360 derajat ya. Nah, kita berangkat dari yang diketahui bahwasanya tan X ditambah kotangan X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita rubah. Langkah pertama kita rubah kotangannya menjadi tangan. Karena tujuan kita, langkah pertama penyelesaian yaitu bentuk trigonometrinya harus memiliki bentuk yang sama. Di sini bentuknya tan X dan kotangan X. Karena kotangan dan tangan itu berbeda, maka harus kita buat sama. Nah, agar sama, maka kita rubah si kotangannya. Ya, sesuai dengan identitas trigonometri bahwasanya kotangan X itu sama saja dengan 1 per tangan X. Jadi tan X ditambah 1 per tan X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena di sini tidak boleh berbentuk pecahan, maka semua ruas kita kalikan dengan tan X. Sehingga tan X kali tan X hasilnya tan X kuadrat ditambah 1 per tan X kali tan X hasilnya 1 dikurangi 2 kali tan X. 2 tan X sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tan kuadrat X tambah 1 kurangi 2 tan X sama dengan 0. Nah, agar lebih mudah kita kelompokkan. Jadi yang ada tan X nya kita pindahkan ke kiri. Tan kuadrat X dikurangi 2 tan X ditambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita misalkan tan X sama dengan K. Jadi ketika ketemu tan X kita ganti dengan K. Tan X kuadrat sama saja dengan K kuadrat ya. Dikurangi 2 tan X nya kita ganti dengan K. Jadi 2K ditambah 1 sama dengan 0. Nah, diperolehlah bentuk persamaan kuadrat. Setelah ini kita faktorkan. Nah, berarti langkah ketiga kita faktorkan. Dikalikan hasilnya 1, dijumlahkan hasilnya menjadi 2. Yaitu min 1 ya. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali ditambah min 1 min 2 ya. Jadi faktornya adalah K-1 kali K-1 atau K-1 kuadrat. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu cari pembuat 0. Pembuat 0-nya karena di sini faktornya sama, berarti K-1 sama dengan 0. K berarti sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1 ya. Nah, sudah selesai. Berarti lanjut kita ke langkah ke-5 yaitu kembalikan bentuk trigonometri dan tentukan penyelesaian. Berarti karena K sama dengan 1 dan K-nya itu tadi adalah tan X, maka sama saja dengan tan X sama dengan 1. Tan berapa yang menghasilkan 1? Iya, tan 45. Karena di sini sudah menemukan bentuk persamaan trigonometri tan. Nah, kita ingat lagi deh di sini ya. Persamaan trigonometri tan apabila sudah berbentuk seperti ini, maka penyelesaiannya yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Oh, berarti di sini X-nya adalah X, alfanya berapa? 45 ya, begitu. Nah, berarti X sama dengan alfa tambah K kali 180. Alfanya kita ganti dengan 45 ya nanti. Nah, sekarang kita cari untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan alfa kita ganti dengan 45 ditambah K-nya diganti dengan 0 kali 180. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat ya. Nah, masih berlanjut? Masih, karena belum melebihi batas yang ditentukan yaitu 2 pi atau 360 derajat. Maka selanjutnya untuk K sama dengan 1, X sama dengan 45 ditambah K-nya kita ganti dengan 1 ya.
kali 180. Oh, berarti X-nya 225 dari 180 ditambah 45. Nah, selanjutnya karena di sini masih memenuhi, berarti lanjut ke K sama dengan 2. Maka X sama dengan 45 derajat ditambah 2, K-nya kita ganti dengan 2 ya, kali 180. Berarti nilai X-nya adalah 405. Ini sudah tidak memenuhi karena sudah melebihi 2V atau 360 derajat. Maka penyelesaiannya yaitu 45 dan 225 derajat. Tapi karena di sini yang diminta dalam bentuk pi, maka penyelesaiannya bisa kita tulis pi per 4 dan 5 per 4 pi. Ya. Oke, selanjutnya kalau masih belum paham, silakan diulangi videonya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Kita mulai dari yang diketahui yaitu 2 cos kuadrat X dikurangi 8 cos X sama dengan 2 sin X 2 sin kuadrat X dikurangi 5. Nah, karena di sini bentuk trigonometrinya belum sama semua, di sini di kiri ada bentuknya cos, di kanan bentuknya sin. Maka harus kita rubah agar memiliki bentuk yang sama. Apakah cos berubah jadi sin atau sin berubah jadi cos? Iya, yang sin kita rubah jadi cos. Kenapa? Ya karena di kiri atau dalam persamaan ini yang paling banyak muncul yaitu bentuk cos ya. Sehingga sin kuadrat X kita rubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X sesuai dengan identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Berarti hasilnya yaitu 2 cos kuadrat X dikurangi 8 cos X sama dengan 2 sin kuadrat X-nya kita rubah jadi 1 kurangi cos kuadrat X dikurangi 5. Selanjutnya kita kalikan ya. Maka 2 kali 1 2 kali min cos kuadrat X min 2 cos kuadrat X dikurangi 5. Nah, sekarang kita satu ruaskan. Pindahkan ke kiri ya. Jadi 2 cos kuadrat X dikurangi 8 cos X. Positif 2 ke kiri jadi negatif 2 ya. Negatif 2 cos kuadrat X pindah ke kiri jadi positif 2 cos kuadrat X. Negatif 5 pindah ke kiri jadi positif 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan. Nah, 2 cos kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat X. Iya, 4 cos kuadrat X ya. Negatif 8 cos X bisa dijumlahkan atau dioperasikan dengan lain? Tidak ya. Oh, berarti 4 cos kuadrat X dikurangi 8 cos X min 2 tambah 5 3 sama dengan 0. Begitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah mendapatkan bentuk seperti ini, maka kita misalkan ya cos X-nya, karena di sini yang muncul adalah trigonometri cos, berarti cos X-nya kita misalkan sebagai K. Maka diperoleh 4 K kuadrat dikurangi 8 kali K ditambah 3 sama dengan 0 ya. Setiap ketemu cos X kita ganti dengan K ya. Nah, begitu. Selanjutnya apa langkah selanjutnya? Faktorkan. Berapa bilangan yang dikalikan hasilnya 4 kali 3 berapa? 12 ya. Dijumlahkan hasilnya min 8. Angka berapa? Iya, min 6 dan min 2 ya. Min 6 kali min 2 12, min 6 tambah min 2 min 8. Karena di sini 4K berarti simpan 4K dibagi 4 ya. Di antara kedua ini mana yang bisa dibagi 4? Semuanya hampir sesuai ya, tapi salah satunya harus kita bagi ya. Jadi misalkan yang kanan saya bagi ya, jadi 4K dibagi 4K ya. Min 2 dibagi 4 min setengah sama dengan 0. Yang ini tetap diturunkan ya, 4K dikurangi 6. Selanjutnya setelah difaktorkan apa? Iya, cari pembuat 0 ya. Cari pembuat 0. Maka yang pertama 4K dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti 4K sama dengan 6 ya, atau K sama dengan 6 per 4 atau sama saja dengan 3 per 2. Ini tidak memenuhi karena kenapa? Karena nilai cos itu maksimalnya 1, sedangkan 3 per 2 adalah 1,5, melebihi nilai cos yang seharusnya ya. Atau yang kedua ya, yang kedua yaitu K dikurangi 1, K dikurangi setengah sama dengan 0. Berarti K-nya adalah setengah. Ada nggak nilai cos yang hasilnya setengah? Ada. Oh, berarti ini memenuhi. Selanjutnya berarti kita kembalikan ke bentuk trigonometri sebelumnya, yaitu dimulai dari K sama dengan setengah, K-nya kita ganti dengan cos X. Berarti cos X sama dengan setengah ya. Sehingga
Kita cari deh, berapa nilai cos yang menghasilkan setengah? Ayo, berapa? Iya, cos 6, 60 ya, berarti cos X sama dengan cos 60. Nah, selanjutnya karena sudah didapatkan bentuk persamaan trigonometri seperti ini kan persamaan trigonometri cos ya. Berarti selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri cos ya. Nah, kita ingat deh bahwasanya jika ada cos X sama dengan cos 60, maka penyelesaiannya ada dua ya. Yang pertama nih, kalau lupa saya ingatkan. Nah, yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Atau yang kedua X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Nah, berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Alfanya tadi berapa? Iya, 60. Berarti kita ganti alfanya dengan 60 ya. X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 60 ditambah 0 kali 360 ya. Berarti X nya adalah 60. Karena di sini masih memenuhi, berarti kita lanjut ke K sama dengan 1 ya. Maka X nya sama dengan 60 ditambah K nya ganti dengan 1 kali 360. Oh, berarti di sini hasilnya 420. Ini sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena sudah melebihi 2pi atau 360 ya. Nah, karena di sini sudah tidak memenuhi, berarti kita lanjut ke X yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. X sama dengan, nah alfanya kita ganti dengan 60 ya, jadi negatif 60 ditambah K kali 360. Nah, karena di sini sudah sederhana, berarti kita lanjut untuk K sama dengan 0 ya. Berarti X nya sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360. Berarti X nya negatif 60 ditambah 0 berapa? Iya, negatif 60 derajat. Di sini negatif 60 tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta nilainya dari 0 sampai 2pi ya. Ini mah negatif, berarti di bawah 0, berarti tidak memenuhi ya. Nah, selanjutnya kita cari untuk K sama dengan 1. Maka X nya negatif 60 ditambah 1 kali 360. Berarti X nya negatif 60 ditambah 360 ya. Karena 1 kali 360 kan 360 ya. Berarti X nya 300. Masih memenuhi? Masih. Berarti kita lanjutkan ke K sama dengan 2 ini ya. K sama dengan 2 ya. Berarti X nya kita ganti dengan 2. Negatif 60 ditambah 2 kali 360. Iya, 720 ya. Berarti 720 ditambah negatif 60, 660 derajat. Ini tidak memenuhi karena sudah melebihi 2pi atau 360. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, yang memenuhi itu 60 derajat dan 300 derajat. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pi ya, pi itu kan 1pi itu nilainya 180 ya. Berarti sama saja dengan pi per 3 dan 5/3 pi. Begitu kawan-kawan, bisa dipahami ya. Kalau belum dipahami, silakan diulangi lagi videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.